Reassurance dalam Safe Words oleh Tri Nurul Hidayati, Magister Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro. Pengertian dari reassurance adalah proses pemberian informasi dari perawat kepada pasien, meliputi alasan dirawat. Beberapa kondisi pasien dengan gangguan jiwa tidak memahami alasan mengapa dia dirawat di rumah sakit jiwa. Hal tersebut perlu dijelaskan oleh perawat kepada pasien agar pasien dapat memahami kondisinya tersebut. Yang kedua, program pengobatan dan perawatan yang telah dan akan dijalani oleh pasien selama proses perawatan. Pasien perlu memahami tujuan dari perawatan dan kondisi yang diharapkan setelah menjalani proses pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Yang berikutnya, lama perawatan. Kondisi pasien satu dan lainnya merupakan kondisi tertentu yang tidak dapat disamakan. Pasien perlu memahami kriteria dari kondisi yang sudah diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan. Informasi berikutnya adalah peraturan ruang perawatan. Ruang perawatan merupakan ruangan yang bersama-sama ditempati oleh sesama pasien, perawat, dan juga tenaga medis yang lain. Untuk itu, pasien perlu memahami peraturan yang berlaku di ruangan agar tidak terjadi masalah dan konflik yang tidak perlu. Tujuan dari reassurance yang pertama adalah meningkatkan kesadaran pasien tentang kondisinya. Pasien memahami kondisi krisis, kondisi halusinasi, atau kondisi agresi yang terjadi pada dirinya. Sehingga pasien memahami tentang pentingnya perawatan yang telah dan akan dijalani oleh pasien. Dengan pemahaman pasien tentang kondisinya, diharapkan pasien mampu memahami tentang dampak kondisi kesehatannya bagi dirinya, lingkungan, dan juga orang lain di sekitarnya. Misalnya, pasien yang mengalami halusinasi dan mengganggu lingkungan sekitar. Pasien memahami kapan dia mengalami halusinasi dan dampaknya pada orang lain, seperti curiga pada orang lain sehingga mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan reassurance, diharapkan pasien mampu memahami kondisinya, dampak bagi lingkungan yang merugikan, serta pasien mampu mencegah hal tersebut dapat terulang kembali. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan seperti kepatuhan minum obat, perilaku yang produktif bagi pasien, serta terapi-terapi penunjang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pada pasien jiwa. Manfaat dari reassurance. Yang pertama, menghindari perilaku agresi. Dengan reassurance, diharapkan pasien memahami proses perawatan dari awal hingga akhir, sehingga pasien tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Pasien memahami tahapan-tahapan, serta dapat mengontrol emosinya. Yang kedua adalah mengurangi kecemasan efek hospitalisasi.
Setelah memahami tahapan-tahapan proses pengobatan, perawatan, dan juga terapi penunjang yang didapatkan selama proses perawatan, diharapkan kecemasan dapat berkurang pada pasien. Setelah pasien memahami tahapan dan pasien memahami di tahap mana pasien saat itu berada. Yang ketiga, memahami kondisi pasien oleh sesama pasien dan juga kondisi pasien dipahami juga oleh perawat. Dengan reassurance, diharapkan pasien mampu mengungkapkan perasaan, keluhan, dan juga validasi perasaannya. Dengan hal tersebut, dapat membantu meningkatkan hubungan perawat dengan pasien dan juga antar pasien. Manfaat berikutnya, terbangun kesepakatan bersama antara perawat dan pasien. Kesepakatan ini merupakan proses titik temu yang diharapkan bersama dalam menjalani proses perawatan di bangsal. Manfaat berikutnya adalah mencegah pasien melarikan diri. Setelah pasien memahami bagaimana tahapan dan proses perawatan itu berjalan dan memahami di mana posisi dia berada, hal tersebut mengurangi kecemasan dan juga memahami kondisinya sehingga tidak ada pemikiran dari pasien untuk melarikan diri. Metode reassurance sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama adalah, sebagai perawat, kita perlu mengidentifikasi agitasi dan juga kebutuhan informasi dari pasien. Kondisi kognitif dari pasien yang mengalami penurunan juga perlu diperhatikan. Perlu mengidentifikasi secara menyeluruh terkait hal tersebut. Yang berikutnya adalah mengucapkan salam, memperkenalkan nama dan profesi, mengecek nama pasien dan juga tanggal lahir. Jelaskan kondisi pasien saat ini, di mana posisi pasien pada proses perawatan. Metode selanjutnya adalah jelaskan tujuan pertemuan. Tanyakan hal-hal yang membuat tidak nyaman, serta hal-hal yang membuat pasien merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah tanyakan kebutuhan informasi pasien. Sesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman dari pasien. Yang selanjutnya adalah tanyakan harapan pasien. Harapan-harapan yang reliable dan juga dapat dicapai oleh pasien. Yang berikutnya adalah membuat kontrak topik pertemuan, lama pertemuan, dan juga tempat pertemuan. Jelaskan pembagian sesi dalam reassurance. Sesi ini berupa kapan mendengarkan, kapan bertanya, dan kapan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Yang berikutnya adalah fasilitasi pasien sesuai dengan kebutuhan. Orientasikan pasien dengan poster atau media yang ada di ruangan, misalnya melalui multimedia yang terdapat pada layar televisi atau komputer. Dengan media tersebut, jelaskan tidak semua hal yang diinginkan dan diharapkan harus terpenuhi pada saat ini. Dengan penjelasan tersebut, konfirmasi lagi kebutuhan informasi pasien.
Yang selanjutnya adalah evaluasi perasaan pasien. Konfirmasi informasi yang didapatkannya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perawat? Berikan reinforcement positif. Jelaskan jika membutuhkan bantuan untuk segera menemui perawat. Buat kontrak terkait topik pertemuan, lama pertemuan, dan tempat pertemuan berikutnya. Ucapkan salam penutup dan persilakan pasien istirahat. Inovasi dalam reassurance dapat dilakukan melalui yang pertama, journaling. Berikan sarana yang dapat diakses kembali, bisa berupa multimedia seperti tablet atau juga berupa buku untuk dapat dilakukan journaling oleh pasien secara kontinu. Harapannya, dengan journaling, hal tersebut dapat dievaluasi dari awal proses perawatan hingga akhir perawatan, sehingga perawat dapat memahami kondisi dan juga pemahaman pasien terkait kondisinya. Yang berikutnya melalui poster. Poster-poster terkait dengan kampanye kesehatan, kondisi perawatan pasien, dan juga siklus dan juga tahapan yang dilalui oleh pasien perlu dijabarkan dalam poster yang mudah untuk dipahami dan diakses oleh seluruh pasien. Yang berikutnya ada dengan film dokumenter. Pasien diperlihatkan pada kondisi pasien, misalnya pasien yang mengalami amuk atau halusinasi, sehingga pasien dapat memahami kondisi-kondisi yang dapat merugikan dirinya serta orang lain, dan bagaimana mencegahnya. Pasien juga perlu diberikan gambaran terkait pasien yang patuh dan juga produktif, sehingga pasien dapat membuat target serta goals yang terukur dan juga positif. Inovasi dalam reassurance berikutnya adalah melalui moto ruangan. Moto ruangan perlu dilihat kembali apakah sudah dapat dicapai tidak hanya oleh perawat saja, tetapi juga oleh pasien. Sehingga dalam konteks ini, pasien juga merupakan klien, tidak hanya sebagai objek penerima perawatan, tetapi juga secara proaktif berkontribusi dalam ruang perawatan. Terima kasih, itu saja. Semoga bermanfaat.